Halo semuanya, selamat datang di channel gue, dan di video kali ini gue pengen memberikan tutorial bagaimana caranya mendaftarkan kode QRIS atau kode QR yang ini. Nah, biasanya misalkan kalian punya toko atau nggak kalian punya perusahaan atau nggak yayasan atau segala macam, ya kode itu tuh diberikan kepada pelanggan kalian untuk melakukan transaksi. Nah, misalkan kalian yang suka berbelanja dengan menggunakan cashless atau tanpa uang tunai gitu, cashless gitu ya. Jadi kalian tuh sangat terbantu banget. Jadi kita tinggal menggunakan handphone, menggunakan dompet digital atau nggak m-banking, transaksi pun bisa beres dengan menggunakan satu kode QR tersebut. Nah, misalkan kalian adalah perorangan, toko atau nge-main chart atau nggak yayasan, kalian juga bisa mengajukan untuk kodenya gitu ya. Nah, kode ini tuh didapatkan secara gratis dan ada beberapa yang harus kalian ketahui juga. Nah, jangan sampai kode ini digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Misalnya kita mengambil kodenya untuk ditukarkan dengan kode masjid, itu nggak boleh cuy. Dan sebelumnya gue pengen ngasih tahu ke kalian apa itu QRIS terlebih dahulu biar kalian lebih paham. QRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard yang merupakan standar kode QR nasional untuk memfasilitasi pembayaran. Nah, di sini yang biasa dipakai itu seperti yang udah gue bilang, kalian itu adalah sebagai pemilik usaha, perorangan, yayasan atau enggak bidang pendidikan itu bisa menggunakannya. Dan QRIS ini tuh setiap satu kode itu dengan kode yang lain itu sangatlah berbeda. Titik-titiknya itu ada dot-dotnya itu berbeda. Jadi jangan khawatir untuk keamanannya, ini pasti aman. QRIS itu dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan untuk mendaftarnya pun sangatlah mudah. Kalian tinggal ke qris.online/homepage. Nah, di situ banyak banget informasi yang bisa kalian dapatkan. Dan di sini ternyata QR kodenya itu udah banyak digunakan oleh main chat atau enggak toko atau enggak perorangan gitu ya. Udah 400.000 lebih yang bergabung dan total transaksi bisa sampai 2 miliar transaksi. Dan untuk mendaftar QRIS ini sangat mudah. Di sini ada daftar QRIS. Misalkan udah, ini bakal ada registrasi seperti ini. Form pendaftaran, registrasi baru. Kalian tinggal siapin KTP aslinya atau KTP elektronik. Dan di sini kalian pilih aja untuk jenis usaha apa. Apakah itu perorangan, badan usaha, pendidikan, SPBU, dan lain-lain. Atau yayasan juga bisa. Nah, misalkan perorangan, kalian bisa klik dan kalian bisa isi di sini selengkap-lengkapnya. Kalian itu sebagai apa sih? Owner atau apa gitu. Dan kalian tinggal lanjut. Dan ternyata QRIS ini tuh dibebankan biayanya. Biayanya itu apa aja sih? Dan biayanya itu yang bisa kalian bayar itu ada dua. Yang pertama adalah MDR atau Main Chart Discount Rate. Dan ini adalah beberapa rate-nya. Lalu yang kedua ada biaya settlement. Biaya settlement ini adalah biaya kalau misalkan di judi online itu withdraw gitu ya. Jadi misalkan kita mau penarikan biaya dari setiap transaksi yang menggunakan QRIS itu kita dikenakan biaya. Nah, biayanya berapa? Ada terakumulasi, misalkan kita 0 sampai 50.000 itu 2.000 per transaksinya. Kalau misalkan di atas 50.000, misalkan kita mau narik puluhan juta, itu biayanya adalah 3.000 rupiah. Tapi misalkan kalian transaksinya atau withdrawnya itu menggunakan selain bank BCA, Mandiri atau nggak BRI, itu dikenakan tarif lagi. Tarifnya itu 2.900 rupiah. Jadi ada double biaya di sini. Misalkan kalian mau transaksi misalkan ke Bank Penin atau enggak OCBC atau enggak bank-bank lain gitu yang di luar BCA, Mandiri dan juga BRI. Dan enaknya misalkan kalian pakai QRIS, kalian tuh mau transaksi pakai dompet digital, m-banking atau enggak segala macam itu tinggal menggunakan satu kode yang sama. Jadi nggak usah ribet lagi, kita mempunyai banyak kode buat transaksi yang sama. Oke, thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.